Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Randanes, Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat semua. Ini sudah memasuki part yang kedua tentang soal dan jawaban teknis PGSD tahun 2021. Ini tahap 3. Baik, berjuang, semangat Bapak Ibu. Kami akan terus memperbarui soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi. Semangat dalam membuat konten. Jangan lupa nanti subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Baik, untuk mempercepat penyampaian biar tidak berlama-lama, nanti semoga bisa sampai 30 soal lebih ya. Dalam durasi saya batasi kurang lebih nanti 12 menit. Ini sudah masuki ke 16. Nomor soal 16. Perhatikan teks berikut. Kalau ketemu soal yang panjang kita langsung ke teks, ke soalnya apa? Teks di atas termasuk teks. Baik. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Terdapat dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan tak sempurna. Dikatakan metamorfosis sempurna jika perubahan bentuk awal berbeda dengan bentuk akhirnya. Contohnya kupu-kupu, katak, dan nyamuk, lalat. Selain itu, juga ada kumbang, semut, lebah, ngengat, kutu, lacewing. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna terjadi jika perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok perbedaannya. Contoh, kepik, jangkrik, dan belalang, capung, kutu, daun, jangkrik. Teks di atas termasuk teks apa ini? Eksplanasi, paparan. Teks eksplanasi karena menerangkan apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, ada unsur sebab akibatnya. 17. Daur hidup kata yang benar adalah D. A. B. C. D. Kecebong, kata muda, kata dewasa, dan telur. Boleh Bapak Ibu nanti di screenshot, boleh mau didengarkan juga ya boleh. Enaknya diulang, didengarkan lebih melekat gitu. Biasanya saya kalau belajar seperti itu. Perhatikan daur kata berikut. Ada telur, ada kecebong, ada kata muda, ada kata dewasa. Daur hidup lalat yang benar, salah soalnya berarti ya. Ini adalah lalat. Daur hidup lalat yang benar adalah yang B. Telur, larva. Oh, maaf. Ini adalah gambar dari yang di atasnya tadi jawaban. Ini soal yang baru dalaman ada daur hidup lalat yang benar adalah. Itu maksudnya yang B. Telur, larva, pupa, lalat dewasa. Daur hidup kupu yang benar adalah, ini gambarnya yang tadi, ini pembahasannya ini. Metamorfosis sempurna dan bagaimana ada lalat dewasa, pompong, telur, larva, ular, telur. Daur hidup kupu yang benar adalah, jawabannya adalah B. Telur, lalat, kepompong, kupu-kupu dewasa, telur, kupu-kupu muda, pupa kupu dewasa. Ini gambarnya itu maksudnya. 20. Daur hidup semut yang benar adalah B. Telur, lalat, pupa, semut dewasa. Gambarnya. 21. Di bawah ini hewan yang memiliki fase perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok. Perbedaannya pada berbagai fase perkembangan adalah C. Kutu, daun, kepik, jangkrik. Perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok, perbedaannya pada beberapa fase perkembangan tersebut metamorfosis tak sempurna. Contohnya adalah kepik, jangkrik, dan belalang, capung, kutu, daun, jangkrik, belalang sampah, kecoa, rayap, kutu, rambut. Daur hidup metamorfosis tak sempurna adalah telur, nifta, imago atau dewasa. Daur hidup capung yang benar adalah nomor 22, yang D. Telur, nifa, imago. Capung adalah hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup metamorfosis tak sempurna ada telur, nifa muda, imago dewasa, telur.
Daur hidup belalang yang benar adalah D. Telur belalang muda imago. Belalang adalah hewan yang metamoris tak sempurna. Telur neva muda imago dewasa telur. Daur hidup belalang seperti ini. Daur hidup kecoa yang benar adalah B. Telur kecoa muda imago. Kecoa adalah hewan dengan metamoris tak sempurna. Daur hidup kecoa. Daur hidup kecoa. Gambarnya. Perhatikan teks berikut. Panjang, Bapak Ibu. Dari teks di atas sangat proses pembakaran pertama mengapa kita tidak berlangsung memindahkan keramik dari oven. Nah, ini alasannya ini. Segini panjangnya. Hal pertama yang dilakukan dalam pembuatan keramik adalah pengolahan bahan. Tanah liat yang masih berupa bubuk harus diolah terlebih dahulu dengan cara disaring dalam kondisi basah. Maksudnya ketika akan disaring, tanah dicampur dengan air agar debunya tidak berterbangan, sekaligus membuat tanah liat lebih mudah dibentuk. Kemudian tanah dijemur selama 1-2 minggu hingga menjadi semakin liat. Agar tepat lembab dan liat saat dipakai, tanah harus disimpan di dalam plastik yang terlindungi dari cahaya. Langkah selanjutnya adalah pembentukan tanah liat sesuai dengan aktivitas masing-masing. Kreativitas masing-masing. Ada 4 teknik yang digunakan dalam pembuatan tanah liat, yaitu teknik lintingan, pijitan, butsir, dan putar. Teknik lintingan adalah teknik yang digunakan dengan cara menyusun lintingan-lintingan kecil. Teknik pijitan adalah teknik yang digunakan dengan cara menyusun kerataan lempengan bahan sesuai dengan rencana pembuatan. Teknik butsir adalah teknik mengurangi sedikit demi sedikit bahan penggunaan sudip sehingga bahan tersebut terbentuk. Sedangkan teknik putar adalah teknik membuat keramik dengan menggunakan alat bernama Caldwell Handwell. Setelah dibentuk, keramik dikeringkan dengan cara didinginkan. Jika keramik dirasa sudah kering, proses bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Keramik akan dibakar hingga 2 kali. Pada tahap pertama, keramik dibakar selama 9 jam pada suhu 900 derajat Celcius. Setelah sampai pada suhu tersebut, keramik tidak boleh langsung diambil sebab keramik akan mengalami thermal shock, perubahan suhu yang drastis dari oven yang panas menuju suhu ruang. Jika langsung dikulah, keramik kemungkinan besar akan pecah dan oven bisa rusak. Oleh karena itu, keramik bisa didiamkan terlebih dahulu hingga oven mencapai suhu 0 derajat. Pada tahap finishing, keramik bisa dihaluskan dan diwarnai sesuka hati. Alat yang digunakan adalah menghaluskan, biasanya adalah amplas. Setelah keramik jika sesuai dengan bentuk yang diinginkan, keramik dibakar kembali untuk membuat lebih kuat. Pembakaran kedua ini dilakukan pada suhu 1220 derajat Celcius selama 10 jam. Dari tadi atas saat proses pembakaran pertama, mengapa kita tidak boleh langsung memindahkan keramik dari oven? Jelas tadi Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah D. Perubahan suhu derajat menyebabkan keramik mudah memuai. Itu C. Perubahan suhu yang derajat menyebabkan oven cepat rusak. Tadi pecah tadi ya. 26. Perhatikan gambar perubahan keramik di bawah ini. Ya ini tadi gambarnya tadi. 27. Perhatikan gambar di bawah ini. Pengaruh gaya pada meja sebagaimana gambar di atas adalah A. Perubahan posisi benda karena dorong. Pemberian gaya pada menyebabkan menjadi berubah posisi. Gaya ya, diberikan gaya. 20. Dalam perhatikan gambar di bawah ini. Pengaruh gaya pada meja sebagaimana gambar di atas adalah, ini agak bulat ini, perubahan energinya. Pengaruh gaya, ini pengaruhnya yang ditanya. Pengaruh gaya pada meja sebagaimana gambar di atas adalah B. Perubahan energi. Jelas. 29. Perhatikan langkah-langkah pembuatan keramik sebagai berikut. Tanah liat masih berupa bubuk harus diolah terlebih dahulu dengan cara disaring dan kondisi basah. Keramik dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Keramik dibakar selama 9 jam pada suhu 900 derajat Celcius. Tanah dijemur selama 1-2 minggu hingga menjadi semakin liat dan tanah harus disimpan di dalam plastik yang terlindungi dari cahaya. Keramik bisa dihaluskan dan diwarnai sesuai hati. Keramik dibakar dilakukan pada suhu 1220 derajat Celcius selama 10 jam. Pembentukan tanah liat sesuai dengan kreativitas masing-masing, urutan langkah yang benar. Ini tanah urutan yang benar yang tadi ya. Jawabannya adalah D. 1, 4, 7, 2, 3, 5, 6. Boleh yang tadi. Boleh Bapak Ibu screenshot. Silakan. Tak tak tak.
tak tak tak. 30 perhatikan teks berikut. Perubahan energi matahari menjadi energi listrik. Kita lihat bacaannya. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kata yang di garis bawah adalah digunakan di daerah-daerah. Kalau ketemu seperti ini sebenarnya tidak usah dibaca untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu. Kita tahu yang benar ya, diubah, diamankan, disebut, digunakan di daerah-daerah. Jadi penggunaan ejaan yang tidak tepat itu yang mana? Diubah, diamankan, disebut, digunakan di daerah-daerah. Jawabannya E. Kata di sebagai imbuhan digunakan dalam kalimat pasif, misalnya pada kata dimakan, dilakukan, dimasak, ditulis, dan sebagai peluasan huruf harus disambung. Gitu. Sebagai kata depan, kata di menunjukkan arah, tempat, dan waktu, misalnya pada di arah, tempat, waktu, di sekolah, di atas, di pagi hari, di barat, dan sebagainya. Itu ditulis dipisah. Berarti itu alasannya. Kalau menentukan tempat, waktu, arah itu harus bisa, jawabannya E. 31 perubahan energi terjadi pada penggunaan panel surya adalah energi energi panas menjadi listrik panel surya. Jawabannya adalah B. Energi cahaya menjadi energi listrik panel surya. Cara kerja panel surya adalah panel menerima cahaya dari matahari yang menyebabkan terjadi listrik menjadi gabungan foton dan elektron. Nah, itu jawabannya. Panas yang merupakan jenis energi terbarukan yang ramah lingkungan. Panas surya dikatakan sebagai sumber energi ramah lingkungan. Artinya adalah ngapa? Meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan. Baik Bapak Ibu, kita sudah memasuki menit 32. Nanti ditunggu lagi part yang ketiga, soal dan jawaban P3K teknis 2021. Semoga perjuangan Bapak Ibu membuahkan hasil. Terus menonton di channel Randanes, silahkan di subscribe yang belum. Kalau yang belum nonton video berikutnya sebelumnya, silahkan, saya sudah membuatnya juga. Ini sudah menit ke-12 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.